Oke, selamat sore semuanya. Kembali lagi ke talk show Happy Innovator bersama saya, Rara Fahira, dan juga speaker kami yang sudah biasa tampil di talk show Happy Innovator, yaitu Pak Sandi Rudiana. Ya. Assalamualaikum. Kita Selamat sore. sapa dulu Pak Sandi. Selamat sore Pak Sore Sandi. Rara. Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan baik semua. Sore Pak. Ya, oke. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Ini bisa tayang lagi ya, bisa ketemu lagi nih setelah sekian lama. Betul, betul. Sebenarnya Iya, sudah silakan. beberapa minggu kita off ya Pak ya. Akhirnya kita Iya, kembali lagi ke talk show ini. iya. Nah, apa sih yang akan kita bicarakan gitu ya pada talk show kali ini? Iya. Oke, sebelum kami memulai talk show pada hari ini, saya mau memperkenalkan lagi nih siapa sih Pak Sandi Rudiana ini dan apa yang akan kami bawa pada talk show sore hari ini. Oke, jadi saat kita membicarakan proyek reklamasi dan SWRO gitu ya Pak ya, yaitu Seawater Reverse Osmosis yang akan terjadi, yang sudah terjadi di Ancol, itu sepertinya kan jarang dibicarakan gitu ya Pak sebelum-sebelumnya Iya. gitu. Nah, tema Iya. kita pada hari ini adalah kepemimpinan mastermind di balik proyek reklamasi dan juga Seawater Reverse Osmosis atau SWRO di Ancol. Nah, saat kita membicarakan proyek reklamasi dan SWRO yang mengubah landscape pesisir menjadi solusi berkelanjutan, ada satu sosok mastermind yang menjadi arsitek di balik terobosan besar ini. Beliau adalah Bapak Sandi Rudiana, speaker kita pada sore hari ini, seorang visioner yang tidak hanya merancang gagasan, tetapi juga memimpin eksekusi dengan ketangguhan dan inovasi yang luar biasa nih Pak. Nah, dari mengatasi tantangan teknis hingga merangkul kolaborasi multisektor, kepemimpinan beliau telah membuktikan bahwa proyek ambisius seperti ini bukanlah hanya mimpi, melainkan juga realitas yang bisa diwujudkan. Oke, langsung masuk saja. SWRO itu dimulai kapan sih Pak? Ini udah lama ya, sekitar proyeknya tahun 90-an gitu ya. Jadi kalau reklamasi itu mulai dari 95, kalau SRO itu mungkin 2000-an lah ya, 2000-an gitu ya. Ada Oke, berarti jedanya ada lah gitu sekitar ya. Tapi ini 30. lama banget lah gitu ya. Ketika memang situasi Indonesianya tahun 90-an, 2000-an gitu ya. Iya. Oke, berarti sudah sekitar 30 tahun lalu ya, Pak ya? Iya, Udah lama juga. lama banget ya. Oke. Jadi mungkin belum lahir ya Lara juga ya. belum. belum lahir Pak pada saat itu. Oke, menarik banget nih karena tema ini juga jarang dibahas di talk show gitu ya, atau untuk inovator sepertinya juga jarang membahas tema ini gitu. Nah, menarik banget nih. Nah, aku ada pertanyaan selanjutnya. Pak Sandi, proyek integrasi reklamasi dan SWRO di Ancol ini kan adalah terobosan yang cukup langka gitu ya Pak ya. Bisakah Bapak ceritakan momen eureka yang membuat akhirnya Pak Sandi yakin nih bahwa konsep ini bisa diwujudkan? Kira-kira tantangan terbesarnya apa saja sih Pak yang terlintas di pikiran Bapak saat pertama kali merancangnya? Wah, ini jadi ada beberapa pertanyaan sekaligus nih ya. Ya. Coba ya saya coba kupas satu-satu ya. Jadi ketika seorang inovator itu melakukan pekerjaan ya, pasti ada problem-problem yang melatar belakanginya gitu ya. Jadi itulah nanti akan ketemu tuh momen eurekanya gitu ya. Jadi memang problem tahun 90-an itu ya, Sarah ya, kita bayangkan 30 tahun yang lalu Jakarta gitu ya. Dulu Jakarta tahun 90-an itu sering banjir. Ya, terutama di pesisir pantai ya, di pantai utara ya, di sisi pantai Jakarta dan pantai utara pada umumnya Pulau Jawa gitu ya. Pertama itu sering banjir. Kemudian pantainya itu kena abrasi ya.
Jadi erosi air laut gitu ya. Kemudian terjadi ini yang paling parah gitu ya, yang menimbulkan isu nasional waktu itu. Ada penurunan tanah sekian sentimeter per tahun. Jadi tanahnya Jakarta ini turun terus. Dan disinyalir bukan cuma Jakarta, tapi kota-kota besar di pinggir laut pantai utara Jakarta itu tanahnya turun. Ya, Semarang, Surabaya gitu ya, Cirebon, itu turun semua ya selain Jakarta. Dan kalau diteliti oleh para ahli gitu, memang terjadi itu penurunan tanahnya itu. Nah, sehingga di diestimasikan gitu ya bahwa tahun 2050 itu Jakartanya udah turun hampir 50 cm, setengah meter gitu. Ya, turun gitu tanahnya. Nah, ini menjadi problem besar waktu tahun 90-an gitu ya. Nah, sehingga pemerintah sudah apa istilahnya itu, melakukan beberapa kajian gitu ya. Ini masih zamannya Orde Lama berarti ya, zamannya Pak Harto, Orde Baru ya, zamannya Orde Baru ya, zaman Pak Harto ya. Jadi para menteri maupun para teknokrat itu di pemerintahan sudah meneliti ini ya, baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PU gitu ya, kementerian yang membawahi teknologi ya, seperti Bappenas, kemudian beberapa akademisi dari universitas terkenal gitu ya di kita ya, itu sudah merekomendasikan atau mengeluarkan strategi-strateginya untuk mengatasi masalah pantai di Pulau Jawa ini, pantai utara Pulau Jawa. Jadi tahun 95 itu pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk tata ruang sebetulnya ya, undang-undang untuk tata ruang dan pelaksanaan perbaikan lingkungan pantai. Nah, jadi tahun 95 ada bentuknya undang-undang dan ada juga SK Presiden ya, SK Presiden Soeharto tahun 95 itu untuk melakukan apa yang disebut reklamasi sekarang gitu ya. Karena reklamasi itu kan pengertiannya menguruk kembali gitu ya, menguruk kembali atau memperbaiki kembali lingkungan yang sudah rusak gitu ya, akibat ulah manusia gitu ya. Nah, dari problem-problem ini caranya gimana gitu ya? Ini peraturan sudah menyatakan bisa lakukan itu gitu ya. Analisis dampak lingkungannya juga sudah menyatakan ada rambu-rambunya gitu ya. Rambu-rambu itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Kalau begitu ya melanggar gitu kan. Nah, itu semua sudah ada tuh aturan-aturan dari pemerintah. Nah, tinggal kita para pelaku di industri properti ya, yang memang berkaitan langsung dengan persoalan tanah ini ya. Penurunan tanah itu kan bukan masalah sepele gitu buat kita di industri properti. Penurunan tanah itu problem banget gitu. Biayanya akan membengkak. Ini gimana nih bangun rumah, bangun tempat tinggal yang tanahnya turun terus gitu ya. Apa yang harus dilakukan gitu. Nah, disitulah kita ketemu momen eurekanya tadi ya, seperti pertanyaannya itu ya. Kita menemukan suatu strategi ya, suatu cara berdasarkan teknologi. Jadi, akhirnya ketemu nih. Ternyata kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan dua konsep. Ya, jadi kita dan saya ya dan tim yang lain menemukan itu. Oh, caranya seperti ini. Yaitu dengan konsep yang disebut kalau kami di ITB waktu itu ya belajar tentang teknologi ya. Itu ada yang disebut konsep teknologi. Di mana teknologi itu diciptakan atau dipakai gitu dengan punya filosofinya gitu ya, dengan menyeimbangkan antara sebab dan akibat. Jadi diketahui kalau ada sesuatu pasti ada dampaknya ya.
kalau kita melakukan inovasi pasti ada dampaknya terhadap masyarakat gitu ya. Nah, itu ada konsep teknologi yang menjaga kesetimbangan gitu. Ya. Jadi sampai mana teknologi itu bisa bermanfaat, sampai mana teknologi itu akan merugikan masyarakat. Nah, ini ketemu nih titiknya tuh ketemu gitu. Oh, di pekerjaan-pekerjaan ini batasnya sampai sini. Gitu ya. Nah, itu pertama ya, kesetimbangan antara inovasi dan dampaknya. Teknologi dan akibatnya dari hasil teknologi. Nah, yang kedua, kita menemukan konsep yang sudah digaungkan dari tahun 90-an ya, itu mengenai triple bottom line untuk proses inovasi ya, untuk proses bisnis. Nah, mungkin sudah tahu ya triple bottom line itu apa? 3P ya. Yaitu people, dalam hal ini kan berarti kita manusia ya, makhluk sosial. Kita, bagaimana manusia itu mengeksploitasi alam ya gitu. Bagaimana memanfaatkan alam gitu. Kemudian planet. Planet ini berarti kan lingkungan kita sehari-hari ini. Nah, yang ketiga adalah profit atau secara ekonomi, bisnis gitu ya, keuangan gitu ya. Bagaimana 3P ini diracik, diramu sehingga titik singgungnya itu lebih besar gitu ya. Jadi ini lingkaran people, ini lingkaran planet, ini lingkarannya profit gitu. Titik singgung dari ketiganya itu jangan kecil gitu ya. Kalau singgungan tiga lingkaran kan kecil tengahnya. Nah, ini justru harus besar gitu. Ya. Ya, harus besar gitu. Sehingga semua aspek ini bisa ditangani. Nah, ketika ketemu itu langsung oke, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang tadi ketemu. Nah, itu ketemu tuh Irekanya. Oke, berarti secara peraturan sudah ada, secara strategi solusinya sudah ada, tinggal kita implementasikan gitu kan. Berarti kan ada program dan ada rencana strategisnya gitu. Nah, misalnya kasus pertama ya, problem di pantai utara itu adalah masalah abrasi. Berarti kita punya teknologi yang disebut tanggul. Jadi lahan-lahan di pinggir laut itu yang sering hancur oleh ombak gitu ya. Kita bangun dengan tanggul-tanggul, baik dari tanggul batu gitu ya, batu alami gitu, ataupun batu yang dari beton ya, tanggul-tanggul beton. Nah, itu ada teknologinya tuh, kita temukan itu. Banyak para ahli baik di Indonesia maupun luar negeri sudah menemukan tuh tanggul-tanggul yang sifatnya lebih merespon terhadap lingkungan gitu ya. Tidak membahayakan lingkungan. Itu sudah kita temukan waktu tahun 90-an. Kemudian masalah yang paling berat itu adalah penurunan tanah. Nah, berarti kan kita harus nguruk tiap tahun nguruk kita ya. Jalannya harus ditinggikan ya, halamannya ditinggikan. Lama-lama rumahnya tenggelam gitu ya. Karena lebih tinggi jalan daripada rumahnya gitu ya. Rumahnya. Nah, ini harus ada solusi. Nah, akhirnya kita ketemukan solusinya dengan air lautnya ditanggul ya, pantainya ditanggul. Kemudian kita lakukan sistem pompanisasi. Jadi air yang mengalir dari gunung ya, dalam hal ini dari puncaknya di Bogor, air mengalir melalui sungai, itu dipompa ke laut gitu ya. Karena kita tutup tuh, supaya air lautnya nggak masuk ke daratan, ditutup oleh tanggul. Nah, baru dipompanisasi keluar. Sehingga penurunan tanahnya berhenti. Gitu ya, penurunan tanah. Karena kalau air laut tetap masuk ke dalam air tanah kita, ya air tanah kita jadi lunak terus kan, jadi turun terus deh. Nah ya. Itu ketemulah yang seperti itu. Nah kemudian apa tadi pertanyaannya, tadi kan momen Eurekanya ya.
Kemudian berikutnya pertanyaan tentang tantangan ya. Ya, tantangannya itu aduh emang karena ini inovasi baru ya, tentu tidak semua orang memahami ya, bahwa ada hal baru ya akan memberikan dampak dampak apa ya, dampak negatifnya gitu ya. Nah, ini dampak negatif ini yang selalu disorot oleh masyarakat karena ketidaktahuan. Nah, jadi tantangannya adalah isu lingkungan, kemudian isu dari masyarakat ya, dari apa namanya, melalui LSM atau melalui komunitas-komunitas gitu. Itu mempertanyakan gitu. Kenapa harus dilakukan reklamasi? Gitu. Nanti kalau ada reklamasi nelayannya gimana, bisa hidup atau enggak gitu. Nah, ini yang tantangan terbesarnya di sini. Nah, kalau SWRO ada tantangannya, ada challenging-nya, yaitu bagaimana meyakinkan masyarakat gitu bahwa teknologi menyuling air laut menjadi air minum itu aman buat kesehatan, ya kan? Ya. Orang nggak percaya, oh, laut itu kan itunya kotor gitu dan sebagainya. Kok bisa langsung diminum Betul, gitu betul. ya? Asin lagi Nggak ya, Pak perlu ya? nggak perlu dimasak dulu di kompor gitu ya. Itu kok bisa langsung diminum. Nah, itu challenging-nya seperti itu, tantangan untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini aman. Nah, kemudian juga dampak terhadap lingkungannya juga kecil. Ya, malah apa menyelamatkan lingkungan justru ya gitu. Jadi kan kalau air yang kita minum dari PDAM itu kan berasal dari danau ya, berasal dari sungai yang dilakukan penyulingan-penyulingan sehingga kita bisa minum gitu. Nah, itu kan sebetulnya penggunaan air yang nggak banyak gitu ya di danau-danau kita, di sungai-sungai kita nggak banyak. Apalagi kalau nyedotnya di air tanah ya. Wah, itu sangat-sangat melanggar itu ya. Nah, tapi kalau air laut kan banyak airnya, lebih banyak daripada daratannya kan. Sehingga kita bisa manfaatkan. Ya, kayak gitu ya tantangannya, Sarah. Oke, oke, terima kasih Pak. Ini Ya. mungkin aku mau tarik sedikit ke belakang ya Pak ya. Aku mau memastikan nih, berarti penurunan tanah itu terjadi disebabkan karena banyaknya volume air yang menyerap ke daratan gitu ya Pak, atau gimana? Ya, betul. Jadi kan Betul seperti ya? kita ya kalau Sarah tahu ya bahwa di dalam tanah ini kan mengandung elemen-elemen tanah ya, unsur-unsur Ya, tanah dan ada airnya ya, yang disebut betul, air betul. tanah, ya kan? Kalau kita tinggalnya Ya, di Jakarta Selatan ya, atau di daerah apa ya istilahnya dataran gitu ya, daerah dataran tinggi gitu, itu air tanahnya itu dalam, airnya itu dalam, mungkin di atas 3 meter atau di atas 5 meter gitu ya, dalam banget. Tapi kalau di daratan pesisir pantai, air tanahnya itu tinggi dan airnya juga bukan air yang segar seperti di pegunungan ya. Airnya itu kan air payau, agak asin. Nah, ya. nah air tanahnya itu Hmm. kan air laut itu masuk terus sehingga kualitas tanahnya tuh nggak bisa padat. Jadi tanahnya tuh lembek, gitu, lembek banget gitu. Nah, jadi kalau Oke. dibiarkan terus ya akan tanahnya kan akan hilang kan, kena air terus ya. Ya tanahnya makin turun karena unsur-unsur tanah di dalamnya juga hilang oleh air gitu, air tanah tadi. Nah, jadi itu yang membahayakan. Itu semua terjadi di seluruh dunia sebetulnya. Oke Dan Pak. Nah Indonesia kalau tahun kita 90 mendekat itu. Ya. ya, Gimana? itu berarti kan sekitar 30 tahun lalu ya Pak ya? Ah, Nah, ini sekarang masih kalau kita terjadi loh. membicarakan saat Masih ini nih Pak, terjadi. nah itu dia pertanyaan saya. Apakah mungkin akan terjadi lagi atau masih nih Pak penurunan tanah seperti itu? Penurunan tanah kalau tidak diselesaikan dengan teknologi ya, mungkin akan konstan penurunannya gitu ya. Jadi apa yang Hmm. diprediksi para ahli nanti 2050 itu masih terjadi itu penurunan.
Tapi kalau kita melakukan beberapa solusi gitu ya, memperbaiki pantainya, kemudian ini nih yang penting nih, ini saya mau jelasin kenapa pemerintah mengeluarkan peraturan gitu ya. Mungkin nanti peraturannya dicek tuh, peraturan tahun 95 itu. Tapi kalau undang-undang diciptakan undang-undang itu karena untuk memperbaiki lingkungan dari hulu ke hilir ya. Hulu ke hilir. Ada tahu ya sampai sekarang di puncak itu tadinya kan hutan dan kebun teh ya di sepanjang Bogor gitu ya, Bogor, Cianjur, kemudian di daerah di pegunungan gitu ya. Sekarang berubah, aktivitasnya berubah kan, banyak villa, banyak hotel, restoran dan sebagainya gitu ya. Ada perumahan-perumahan juga gitu ya, yang tadinya kebun jadi rumah gitu. Nah ini akibat dari apa? Dari pertumbuhan ekonomi kan ya, dari pertumbuhan ekonomi. Sehingga alamnya itu dialih fungsikan menjadi fungsi-fungsi kita manusia. Nah ini menyebabkan sisi hilirnya yaitu di Jakarta, Tangerang dan Bekasi ya, yang ada di pinggir laut kan dilewati oleh banyak sungai ya. Kalau nggak salah Jakarta itu dilewati 13 sungai gitu ya. Banyak Itu juga ya. airnya itu tidak menyerap di gunung, di bukit gitu ya. Karena tidak menyerap, airnya langsung masuk ke sungai. Sehingga sungai itu airnya akan deras, secara deras masuk ke Jakarta terus merambat sampai ke laut. Ditambah di Jakartanya sendiri, sungai-sungainya menyempit. Karena dipakai apa? Dipakai untuk hunian, dipakai untuk kegiatan ekonomi. Nah, jadi yang tadinya sungainya lebar menjadi sempit. Nah, terus karena banyak kegiatan di hulu ya, di gunung, itu banyak sampah-sampah, banyak buangan-buangan lumpur, endapan gitu yang ngaruh ke sungai. Sehingga sungainya jadi dangkal. Tadinya sungainya dalam ya, sekarang sungainya dangkal gitu. Nah, jadi airnya tuh wah dengan kecepatan itu langsung ke pantai utara. Bahayanya ketika terjadi hujan ditambah dengan air hujan kan. Udah mah air dari gunungnya kenceng ditambah air hujan. Ada lagi bulan-bulan tertentu air laut itu mengalami pasang surut. Jadi air itu kalau malam naik itunya elevasinya. Ya, karena ada pasang surut ya. Nah, ketika terjadi pasang kemudian hujan di musim penghujan ya. Biasanya bulan Desember, Januari, Februari kan gitu ya. Jakarta selalu banjir. Ya kan? Karena air lautnya naik, sehingga aliran sungai dari gunung itu ketahan masuk air laut kan, ditambah hujan. Wah, sudah pasti banyak. Jadi kan pemerintah tidak tinggal diam ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pasti melakukan pelebaran sungai, membuat danau-danau, membuat resapan gitu ya. Tapi kalau di gunung yang nggak ada perubahan, nggak selesai-selesai. Makanya harus ada perubahan kebijakan di daerah pegunungan. Nah, sehingga yang kita takutkan itu ya, tanahnya turun terus tidak terjadi lagi. Nah sekarang ada perubahan nggak di pegunungan? Nggak ada. Ya mengecil ya, tapi tetap begitu. Udah terlanjur dibangun villa kan, udah terlanjur dibangun rumah. Jadi tetap aja nanti tiap beberapa tahun Jakarta pasti banjir. Ya gitu kira-kira. Ya. Oke, terima kasih Pak Sandi. Nah mungkin kita pindah ke topik yang cukup banyak dibicarakan oleh orang-orang bahkan ditentang gitu ya Pak ya. Yaitu adalah penolakan atau skeptis terhadap reklamasi gitu. Banyak nih mulai dari pemerintah maupun masyarakat gitu ya. Mungkin ada beberapa yang menentang atau skeptis terhadap reklamasi ini gitu. Nah, menurut Bapak nih sebagai salah satu mastermind-nya, apa sih Pak yang membuat Bapak
tetap menjalankan hal ini, dan bagaimana Bapak menghadapi penolakan atau skeptis yang terjadi di masyarakat? Ya, jadi kan tadi kita sudah sampaikan ya, ada problem nasionalnya seperti ini, isu-isu. Kemudian ada pihak swasta atau pihak BUMN atau BUMD yang mau memperbaiki gitu ya. Nah, itu kan ada pihak-pihak yang sudah menciptakan atau yang sudah membuat peraturan pemerintahnya. Berarti dia memahami tuh, ada persoalan ini, ada solusinya ini. Nah, tinggal kita mempertemukan para akademisi atau pemerintah ini yang sudah membuat itu dengan elemen-elemen masyarakat secara real, secara nyata gitu ya. Elemen masyarakat itu siapa sih? Ada komunitas-komunitas, ya kan? Kemudian ada kalangan pebisnis, ya. Kemudian ada kalangan ya pekerja gitu ya. Nah, itu kan perlu dikomunikasikan. Makanya dulu pimpinan kami ya itu membuat strategi dengan berbicara dengan kalangan-kalangan tadi itu yang kita sebut ABCG ya. Strategi ABCG. A itu apa? Akademisi. B-nya apa? Businessman. C-nya apa? Community. G-nya apa? Government. Nah, ini dibentuk satu forum. Satu forum untuk membahas ini. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah lingkungan ini. Bagaimana setiap kegiatan inovasi itu bisa ditolerir. Ya, bisa dianggap oke, bisa cukup. Yang tadi itu ya, konsep teknologi tadi itu ya. Cukup di titik yang ini ya, konsep keseimbangannya gitu ya. Jangan lewat, karena kalau udah lewat pasti dampaknya lebih besar. Nah, terjadi konsensus-konsensus atau kesepakatan-kesepakatan di dalam pembicaraan dari para akademisi. Ya. Jadi kan dari universitas-universitas ya, profesor-profesor itu ahli-ahli semua loh. Ada ahli lingkungan, ada ahli kelautan, ada ahli geologi ya ini ya, masalah tanah ya. Ada ahli urbanisasi, ahli planologi gitu ya. Dan ada ahli yang untuk kemasyarakatan, ke sosial masyarakat. Itu semuanya berbicara gitu. Dan nggak cuma satu kali ya, kita beberapa kali melakukan itu secara intensif supaya tercapai itunya konsensusnya gitu ya. Karena kan penolakan dari masyarakat, dari komunitas, dari LSM itu kan sedemikian tingginya gitu ya. Karena nah itu yang harus dipertemukan, harus dibicarakan, ini loh persoalannya ini loh ada solusi. Solusi ini ada dampaknya, nah dampaknya ada mitigasinya. Dijelasin mitigasinya gini gitu ya. Nah, sehingga bisa berjalan gitu. Nah, inilah kita sebut dengan kolaborasi yang terintegrasi ya. Tidak hanya menyangkut satu pokok atau satu pihak gitu. Tapi semua pihak kita libatkan. Karena yang menjadi persoalannya adalah isu nasional, isu kita sebagai bangsa yang tempat tinggalnya terancam. Gitu. Mungkin kalau masyarakatnya di pegunungan atau di dataran rendah, dataran kita ya, yang di Bintaro atau di Pondok Indah atau di Bogor gitu, tidak terdampak kan? Enggak, itu mereka ya menolak lah, ngapain gitu ngadain itu gitu. Tapi buat masyarakat pesisir ya yang terdampak, solusi itu diperlukan supaya mereka tidak terancam lagi. Nah, ini sudut pandang inilah yang harus dipertemukan.